Saudara Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian hari ini dipanggil ke istana atas dugaan siber oleh hacker. Kepala BSSN mengklaim sejauh ini belum ada dampak gangguan sistem elektronik dari pertasan yang dilakukan. Kepala BSSN hari ini dipanggil untuk mengikuti rapat dengan Presiden terkait dengan peretasan yang diklaim dilakukan oleh peretas yang menamakan dirinya Bjorka. Terkait dengan kebocoran data sejumlah lembaga dan pejabat yang diduga diretas, Kepala BSSN menyebut sejauh ini belum ada sistem elektronik yang terganggu. Penelusuran dan koordinasi kan sudah dilakukan, Pak. Sejauh ini sudah bisa menemukan mungkin? Ya nanti kita jelasin lah nanti ya. Tadi diamankan data presiden tetap aman kan ya Pak? Aman. Gini, saya mengatakan, sekarang saya mau tanya, ada sistem elektronik yang terganggu enggak di Republik ini? Tidak ada, ya sudah. Berarti ancaman ini masalah itu gimana Pak? Ancaman ini meresahkan publik begitu Pak. Hah? Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang aja, ya. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara, sistem ya. Lalu benarkah peretasan oleh hacker Bjorka yang menembus data sejumlah lembaga hingga dokumen istana pertanda keamanan siber tanah air mudah ditembus? Kami akan membahasnya bersama pakar digital forensik Ruby Alamsyah dan juga bersama founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Ruby, apa yang terjadi sesungguhnya? Ada 105 juta data KTP yang bocor, bahkan ada sejumlah pejabat yang juga datanya bocor, dan ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bolehkah ini disebutkan mengkhawatirkan atau seperti yang tadi Pak Kepala BSSN tidak perlu mengkhawatirkan? Ya, jadi saya mau sedikit mengomentari statement Pak Menkominfo dan Kepala BSSN. Bukannya mengkritisi, tapi kita sangat sayangkan lah Pak Menteri ngomongnya tadi di teksnya tertulis bahwa warga harus menjaga data dan NIK-nya dengan aman. Intinya Pak Menteri kita sampaikan, kalau udah kebocoran data secara masif seperti yang terjadi saat ini ataupun selama 3 tahun terakhir, itu bukan salah masyarakat Pak Menteri. Yang salah adalah penyelenggara sistem elektronik. Jadi nggak perlu masyarakat diberikan itu. Kedua, statement Pak Kepala BSSN terkait tidak ada sistem elektronik yang terganggu. Nah, kita sangat disayangkan nih sekelas Pak Kepala BSSN, Pak Hinsa, kebetulan saya kenal beliau, itu sangat disayangkan terkesan kita beliau tidak mendukung IT security awareness-nya. Kalau kebocoran data seperti ini dilihat dari sudut pandang seperti itu, waduh gimana teman-teman SDM di IT di instansi pemerintahan, Kepala BSSN-nya aja statementnya seperti itu. Itu sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena selalu berpikir misalnya soal apa yang terjadi, worst come to worst. Iya, satu, data kebocoran pribadi masyarakat itu bukan berdampak langsung terkait gangguan sistem elektronik. Ini kerugiannya jelas ada di masyarakat. Nanti mereka akan menjadi korban, calon korban, mereka bisa disalahgunakan datanya dan lain-lain. Itu dampaknya luar biasa besar. Nah, jadi kalau statement yang bilang nggak ada sistem yang rusak, aduh, semoga tidak dalam 1-2 hari ke depan tidak ada tidak ada hacker yang mendengar pernyataan ini, tidak ada yang mau mencoba-coba mengganggu sistem elektronik Indonesia agar Kepala BSSN itu aware bahwa kejadian ini harus ditangani, diatasi, bukan menunggu sampai sistem elektronik ada yang runtuh. Oke, jadi ini dua hal yang berbeda. Anda mengatakan itu, sistem elektronik yang runtuh dengan data kebocoran data itu dua hal yang berbeda sesungguhnya. Bisa berhubungan, bisa juga tidak. Tapi yang jelas ada kebocoran, itu membahayakan. Betul sekali. Apa yang ada di bayangan Anda membahayakan sebelah mana? Apa yang paling bisa dibayangkan dari kebocoran data 105 juta ini? Kalau memang benar ya jumlahnya seperti itu. Dan benar nggak sih, saya tanya dulu, 105 juta ini benar nggak data warga Indonesia ini bocor? Baik, kalau yang sekarang itu datanya seperti yang disebutkan KPU mungkin tidak related sama KPU secara utuh. Tetapi menurut saya ini tetap benar. Tadi ada warga yang sudah confirm. Ya. Balik ke sebelum data. Tapi jumlahnya sampai sebegitu besar, gimana cara ngeceknya? Apa? Jumlahnya sebegitu besar, 105 juta itu luar biasa jumlahnya. Baik, nggak usah hanya Bjorka. Sebelumnya data kebocoran BPJS Kesehatan itu 240 juta NIK yang berbeda.
Dan alias itu sudah sampai dikonfirm, ke sudah Indonesia. divalidasi benar bahwa ada sekian Benar. ratus juta. Benar sekali. Itu jauh lebih banyak daripada Biorka dan lebih lengkap. Lebih lengkap data-data kesehatan di sistem BPJS kita. Itu muncul semua dan itu tahun lalu. Nah, ini jadi kalau kita lihat sekarang cuma 150 juta dan kualitasnya tidak semenarik seperti data BPJS yang telah bocor dan telah diperjualbelikan tahun lalu, kita lebih fokus ke data BPJS Kesehatan dibandingkan yang data 150 juta ini. Data yang BPJS itu sudah confirm benar dan sudah banyak dan bisa dicek di mana-mana, dan data publik bisa ada metode untuk mengecek walaupun jumlahnya sebanyak itu. Oke, saya ingin tanya dulu, bagaimana pendapat masyarakat yang difoto oleh drone emprit, Bung Ismail Fahmi? Apa yang kemudian Anda dapatkan dari sini? Terkait dengan Biorka ini, masyarakat itu sentimennya positif gitu ya. Jadi Positif mereka maksudnya? mendukung Biorka. Jadi mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh Menarik. Biorka ini. Kenapa? Ini yang menarik nih ya. Dan padahal di satu sisi kan data-data masyarakat ini kan banyak yang bocor gara-gara Biorka. Harusnya mereka kan rugi ya. Tapi malah menjadikan Biorka sebagai kayak semacam pahlawan. Nah, ini harus kita pahami kenapa itu terjadi. Karena sudah sering kekecewaan, ketidakpercayaan terjadi dari masyarakat kepada pemerintah terkait dengan data ini. Misalnya satu saja, yang pertama kali muncul cukup ramai itu kan registrasi yang dibocorkan sama Biorka. Dulu Kominfo janji bahwa datanya akan aman. Satu, kemudian para penipu tidak bisa berbuat apa-apa kan gitu ya. Artinya tidak bisa lagi spamming dan seterusnya. Tapi kan tetap terjadi. Dan itu jalan terus, publik protes dan segala macam, tidak ada perubahan. Nah, ketika ini dibocorkan, ini seolah-olah menampar pemerintah. Ya. Dan itu akhirnya didukung oleh netizen dan mereka suka sekali. Padahal data itu merugikan netizen, merugikan warga. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Emosi itu jauh lebih besar ya di kalangan netizen, kemarahan mereka, kesalahan mereka pada pemerintah. Nah, ini harusnya dipahami juga dalam konteks komunikasi apa yang disampaikan oleh Pak Menkominfo, kemudian dari BSSN juga sama, bahwa masyarakat sekarang ini ada distrust ya. Kemudian kalau diminta misalnya tolong jaga NIK gitu ya, sudah nggak percaya, suruh jaga NIK. Ini kan jadi semakin marah kan gitu, semakin kesal. Padahal itu ada metode ya yang harus dilakukan ketika terjadi kebocoran. Misalnya kalau di Singapura gitu ada aturan itu pelindungan data pribadi, Personal Data Protection Act gitu. Harus dikasih tahu akan ada kebocoran. Dampaknya kira-kira apa? Kerugiannya apa yang terjadi pada masyarakat, dan masyarakat harus ngapain nanti. Seperti ini kan akan menimbulkan kepercayaan ya. Jadi tidak kemudian kita denial, menolak tidak ada kebocoran. Kebocoran sudah terjadi. Entah dari pintu yang mana, tapi itu kan betul data ya. Dicek sama Kompas juga betul gitu. Nah, ini masyarakat akan lebih respect karena apa? Melihat pemerintah ada di sisi masyarakat. Melihat pemerintah itu melindungi masyarakat. Data sudah bocor, ya kita akui, ya kemudian itu bukan kemudian denial. Kemudian apa yang harus dilakukan? Hal seperti ini sangat penting, saya kira komunikasi ke publik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, nanti saya akan tanyakan soal itu juga, bagaimana kemudian ketika ada hal yang memang mengkhawatirkan untuk masyarakat dari kebocoran data ini. Tapi sebelum ke situ saya ke Bung Ruby dulu. Bung Ruby, tadi Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa ini tidak ada data yang mengkhawatirkan. Ini ada di luaran sana. Kalau bahasanya mungkin open source lah, tinggal diambil sesungguhnya asal tahu linknya. Apakah itu benar bahwa ini sebenarnya data sudah terbuka, tinggal diambil asal tahu linknya yang mungkin masuk gang, agak kecil dan lain sebagainya, tinggal ketekunan aja. Tapi sebenarnya datanya sudah ada. Apakah mungkin itu atau memang ini perlu hacker yang kuat, yang jago untuk bisa menembus ini? Baik, sebagian data yang telah bocor sebenarnya masyarakat bisa lihat, sebenarnya bisa download. Sebenarnya sudah ada di depan mata, walaupun saya tidak bisa kasih secara langsung. Itu open source, memang data-data kebocoran yang pernah dijual, pernah jual terbatas, baik murah maupun mahal, lama-kelamaan akan menjadi data open source alias data gratis. Karena big data ya, dikumpulkan. Iya, akan semakin lama akan semakin menurun harganya, dan lama-lama ada yang memberikan secara gratis dan dikumpulkan di suatu tempat tertentu. Benar seperti tadi, asal mendapatkan informasi tempat tertentu tadi, data open source itu bisa di-download oleh siapapun. Dan kita pribadi itu sudah mendownload lebih dari 14 miliar data data pribadi, nggak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Itu yang pernah bocor dari beberapa Berarti saya tanya begini, berarti kebocoran oleh Biorka ini bukan hal yang luar biasa dong, udah ada tinggal tahu linknya aja kemana, kan begitu?
Exactly, itu dia. Sebenarnya Biorka hanya memviralkan dalam seminggu terakhir ini dengan kualitas sama kuantitas yang jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan data-data yang telah bocor sebelumnya. Ya. Yang seperti contoh yang saya bilang tadi, data BPJS Kesehatan 240 juta NIK yang sudah bocor, lengkap semua data pribadinya. Seperti yang Pak Erick Thohir tadi sebutkan, sebenarnya dibilang data publik, data pejabat publik, iya benar, tapi tetap loh ada beberapa field yang merupakan data yang benar-benar sifat pribadi. Nah, menurut saya salah satu data pribadi yang ada di pejabat publik tersebut ada di data-data kebocoran sebelumnya. Mungkin salah satunya adalah data BPJS dan juga data-data pihak-pihak lain yang pernah bocor. Luar biasa banyak kok. Yang di Indonesia aja udah lebih dari 1 miliar. Yang dengan total di dunia 14 miliar lebih. Lalu apa yang mengkhawatirkan dari kebocoran data oleh Biorka ini? Oleh Biorka atau secara keseluruhan? Dari BPJS juga kemarin, kan sudah terbuka semua ini berarti ya? Nah, gini, kalau kita concern kepada cybercrime yang individu, nggak hanya ke instansi. Cybercrime terhadap individu itu jumlah kerugiannya per tahun itu sudah triliunan di Indonesia. Itu tanpa si para pelaku mempunyai data real para calon korbannya, alias dia mencari, menguras, dan mencoba spamming, membroadcast kepada calon-calon korban. Nah, bayangkan seluruh data penduduk Indonesia sekarang sudah ada dengan lengkap dengan NIK-nya. Si pelaku itu bisa melakukan broadcasting scamming dengan lebih massal, bisa melakukan social engineering jauh lebih massal. Mereka itu akan pesta pora setelah ini. Digunakan untuk apa misalnya? Gimana? Digunakan untuk apa misalnya? Oh, itu scamming tadi, penipuan, pembobolan rekening, lalu penipuan melakukan impersonating, ambil kartu kredit kita, lalu kartu kredit kita disalahgunakan. Itu diawali dengan melakukan kontak kepada calon korban dengan data-data yang sudah bocor, lalu ada sekian korban yang respon, nah baru si pelaku akan approach pakai social engineering kembali, lalu dilanjutkan untuk penipuan-penipuan dan itu berarti. Ini perlu kemudian telepon ke korbannya karena memang tidak semua data ada di situ dan perlu ada validasi dari sang korban langsung. Betul. Salah satu metode awal yang dilakukan oleh Cybercrime Organization itu adalah mereka melakukan broadcasting secara rutin, secara masif, dan dia tinggal nunggu. Kalau dia broadcast 1 hari 1 juta target, ya dia cukup menunggu respon 1% aja dari 1 juta itu udah cukup dia untuk kegiatan kejahatannya. Apalagi sekarang udah ratusan juta data gitu. Nah, 1 juta 1% aja 10.000 orang, itu luar biasa. Betul. Dan itu mudah sekali untuk melakukan broadcasting untuk menggait para korban tadi. Itu mudah sekali. Tinggal gimana respon korban. Nah, jadi kita sepakat mestinya setelah ada pengakuan dari pemerintah, setelah ada pengakuan permintaan maaf dari instansi terkait, lalu melakukan informasi dan guide kepada para penggunanya agar lebih aman, agar minimal agar masyarakat itu aware bahwa mereka bisa jadi korban seperti yang kita sebutkan ini, dan nanti kalau suatu hari terjadi mereka bisa lebih cepat respon dan bisa terhindar menjadi korban. Proses edukasi ya, ini luar biasa. Saya ke Bung Ismail Fahmi, ini ada proses scamming atau penipuan yang mungkin akan terjadi, disebar jala. Ada, ini kalau bicara 1 juta aja 10.000 kalau 1%-nya. Ini 105 juta atau bahkan mungkin lebih kalau BPJS tadi 240 juta. Jadi data-datanya luar biasa, semakin banyak data semakin peluangnya semakin besar untuk mereka mendapatkan keuntungan. Nah, saya ingin tanya, dengan penipuan ya tentu ya, yang saya ingin tanya ke Bung Ismail Fahmi, apakah kemudian masyarakat sadar bahwa apa yang terjadi saat ini bisa berpotensi terhadap kehilangan uang di bank, rekening, kartu kredit, penggunaan, dan lain sebagainya? Kalau lihat data, ya kemarin saya share analisis di Drone Bread tentang percakapan netizen terkait Biorka. Saya melihat masyarakat tidak sadar tentang ini. Contohnya saja bahwa harusnya mereka marah kepada Biorka yang membocorkan kan, karena itu membuat mereka jadi berbahaya. Tapi malah sebaliknya, mereka kan malah menjadikan Biorka sebagai pahlawan. Ini kan kebalikan banget. Artinya menunjukkan apa? Masyarakat sangat tidak sadar bahwa di depan mata dia itu, dia jadi kondisi sangat berbahaya, sehingga dia harusnya apa? Marah kepada Biorka, kemudian minta kepada Biorka, pemerintah supaya Biorka ditangkap misalnya. Malah kebalikannya kan, sensasi kekesan kepada pemerintah, ketidakpercayaan kepada pemerintah itu yang menjadi lebih dominan.
Maka di sini betul sekali yang seperti Mas Robi bilang tadi bahwa ini harus ditunjukkan, harus yang penting bahaya-bahaya yang terjadi itu Betul, harus betul. clear, Karena tetap jelas. harus melibatkan orang yang bersangkutan, korban yang bersangkutan. Nggak bisa dari data itu langsung ngambil uang, nggak bisa. Jadi orang yang bersangkutan harus dididik, harus diedukasi. Termasuk Semua juga publik oleh harus pemerintah dan juga tentu oleh perusahaan misalnya, dalam hal ini misalnya lembaga keuangan. Ya betul, itu harus dilakukan. Pertama saya kira calon-calon korban ini, ya, kalau kita ngikutin aturan ya, ini sekarang terjadi di semua negara. Ketika terjadi kebocoran, apa yang harus dilakukan? Itu sudah ada protokolnya. Ini harusnya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga. Pertama, notifikasi. Kasih tahu masyarakat bahwa ada kebocoran. Ya. Calon-calon korbannya itu kasih tahu. Nomor satu. Kemudian yang kedua, apa kemungkinan dampak-dampak kebocoran itu? Ya, ini kan harus dikasih tahu bahwa terjadi seperti Mas Ruby tadi ceritakan, ada skimming, akan ada blast email, mungkin SMS mungkin lewat WA. Yang tadinya dulu kan orang nelpon, halo, ya, tanpa menyebut nama, sekarang langsung bisa bilang, halo Ismail, loh, kok tahu gitu? Jadi seolah-olah seperti teman. Gitu. Jadi social engineering-nya jauh lebih mudah, karena mereka sudah punya data. Ada nomor telepon kan, dari nomor telepon registrasi itu dapat nomor NIK. Dari NIK digabungkan dengan data dari misalnya sumber data yang lain lagi dari KPU, dapatlah nama-nama dia kan, nama-nama keluarganya. Jadi dapat nomor telepon kita bisa bilang, oh ibumu ini, anakmu ini. Jadi seolah dia langsung percaya. Social engineering-nya biasanya kita harus nanyain ini, itu. Udah nggak perlu lagi, semua data itu sudah tersedia dari kebocoran-kebocoran ini. Ini publik harus tahu, sehingga dikasih tahu apa yang harus mereka lakukan. Makanya ini tahap yang kemudian 3. Semua harus dilakukan, saya kira bisa dilakukan oleh Kominfo, BSSN, ya, sejak kemarin. Kalau enggak ya udah mulailah dilakukan ya, biar nggak terlambat ini. Masyarakat sudah terlanjur, dia nggak sadar bahwa mereka dalam bahaya. Harus dikasih tahu bahwa masyarakat dalam bahaya. Baik. Jadi sekali lagi Bung Ruby ya, tidak bisa dilakukan hanya dengan data itu. Harus melibatkan korbannya. Dan korbannya harus tahu bahwa ini indikasinya penipuan atau tidak. Begitu ya Bung Ruby? Betul, sepakat sekali. Dan itu tugas pemerintah. Baik, terima kasih Bung Ruby Alamsyah, pakar dari digital forensik dan juga founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam.